Assalamualaikum Bu Febri. Waalaikumsalam Pak Isan. Bagaimana keadaannya nih Bu? Alhamdulillah baik dan sehat Pak Isan. Ya Alhamdulillah, mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya Bu. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi begini Bu, hari ini saya mau melakukan sesi coaching sama Bu Nita. Begitu. Iya Pak Isan. Jadi, ya saya mau minta bantuan Ibu nih untuk mengobservasi kegiatan coaching saya nanti. Oke, baik Pak Isan. Dengan senang hati. Kapan kira-kira? Sekarang atau nanti? Kalau sekarang Ibu bisa? Bisa sih Pak Isan. Kebetulan saya juga lagi nyantai aja nih. Silakan Pak Isan dengan Bu Nita melakukan sesi coachingnya. Nanti saya akan menjadi pengamat antara Pak Isan dengan Bu Nita. Oke baik, terima kasih sebelumnya Bu. Ya, sama-sama Pak Isan. Jadi mohon diamati Bu alur cerita yang akan saya laksanakan ya Bu. Iya, baik Pak Isan. Eh, Kira-kira selain alur tirta secara umum yang harus saya amati, kompetensi coaching apa nih yang ingin Pak Isan kembangkan di sini agar saya dapat lebih mudah nanti memfokuskan pengamatan saya? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan nanti mengenai pengajuan pertanyaan berbobot terhadap coach ya Bu. Oke, pengajuan pertanyaan berbobot terhadap coach ya. Iya. Oke, baiklah. Iya, Bu. Secara spesifik di bagian mana nih nanti kompetensi tersebut harus harus saya observasi? Di bagian menangkap kata-kata kunci mungkin serta di bagian penggunaan kata tanya yang saya ajukan kepada coach ya Bu. Oke, jadi dari dalam menangkap kata-kata kunci sama penggunaan kata yang diajukan terhadap coach ya. Nah, untuk di bagian kata tanya tadi, Pak Isan, apakah yang saya harus observasi itu bentuk pertanyaan yang Bapak gunakan nanti berupa pertanyaan tertutup atau terbuka? Begitu ya, Pak Isan ya? Iya Bu, betul. Nah, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Isan inginkan? Indikator saya jika saya dapat menangkap kata kunci, kemudian kata kunci itu dapat eh, saya buat menjadi pertanyaan terbuka, sehingga dapat menggiring coach untuk memberikan jawaban yang akhirnya membuat coach sendiri menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, Bu. Oke. Kalau begitu, silahkan lanjutkan Pak Isan untuk melakukan sesi coaching ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Bu Nita hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Pak Isan. Iya Bu, katanya kemarin mau minta waktu ke saya ya, sepertinya ada yang mau dibicarakan. Betul nih Pak Isan, ada hal yang ingin saya bicarakan ke Bapak. Baik Bu. Rencana Bu Nita terkait tujuan coaching kita kali ini apa ya Bu? Dalam coaching ini saya ingin nantinya di semester depan saya dapat mengelola administrasi penilaian saya dengan baik, Pak. Baik, bisa Ibu ceritakan situasi Bu Nita sekarang ini seperti apa? Wah, bisa dibilang kacau nih, Pak. Saat ini nilai tugas Hmm, anak didik saya nih, Pak, tidak tercatat rapi di ya. buku nilai maupun di file laptop saya. Sehingga ketika penilaian akhir semester, Hmm. saya kewalahan dan keteteran mengumpulkan nilainya karena koreksi tugas-tugas siswa yang menumpuk, Pak. Begitu ya Bu. Bu Nita bisa memberikan gambaran mungkin tugas yang menumpuk itu seperti apa aja sih Bu? Begini, Pak.
saya kan ngajarnya 24 jam di 6 kelas dengan siswa rata-rata 36 sampai 40 siswa, Pak. Oke. Bayangkan aja, Pak, kalau tugas individu kan harus mengoreksi satu-satu nih. Belum lagi penilaian prosesnya. Iya, betul. Iya, rasanya puyeng sekali, Pak. Sedangkan waktu saya untuk mengoreksi di sekolah kan terbatas. Karena rata-rata kan Ya. saya ngajar setiap hari nih, Pak. Sementara saya juga perlu waktu kan untuk istirahat, makan, dan sholat juga kan, Pak. Nah, jadi saya kurang bisa mengelola waktu khusus untuk melakukan koreksi terhadap tugas siswa saya, Pak. Sehingga jika semua kelas tertumpuk itu tugas-tugasnya, akhirnya saya capek sendiri lihatnya. Melihat tugas siswa yang seperti anak sulung itu di atas meja saya, Pak. Baik Bu, jadi berdasarkan penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, Ibu Nita merasa kurang bisa mengelola administrasi nilai ya Bu. Karena waktunya terbatas, sementara Bu Nita juga harus mengajar 24 jam, istirahat juga harus agar tetap sehat, makan, dan sholat juga ya Bu. Iya, betul sekali, Pak. Lalu situasi apa yang Ibu Nita harapkan Bu? Nah, tentunya saya ingin berubah, Pak. Saya pengen sekali bisa melakukan koreksi tugas tepat waktu dan pencatatan nilai yang lengkap, rapi. Setelah siswa melakukan tugas yang saya berikan, saya langsung input nilainya mungkin, maupun saat penilaian proses pembelajarannya. Sehingga nanti di akhir semester ketika rekap nilai, saya tidak kewalahan lagi dan keteteran lagi dalam mengumpulkan nilai siswa, Pak. Iya, baik Bu Nita. Kalau Bu Nita bisa tadi melakukan hal tersebut, pasti akan sangat membantu pekerjaan Ibu ya Bu. Iya, Pak, sangat membantu banget, Pak, agar pekerjaan saya tidak menumpuk di akhir semester. Ya, betul sekali Bu. Nah, kalau kita hubungkan nih dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu Nita berada di level berapa nih? Berapa ya, Pak? Saya rasa di angka 5 deh, Pak. Di angka 5 ya Bu. Nah, dengan keadaan Ibu yang sekarang ini tentunya nanti ke depannya dari level 5 mau naik ke level berapa Bu Nita? Ya, paling tidak 7 lah, Pak. Nanti bisa, dari 7 kan bisa ke 8. Nantinya 10, maunya sih, Pak. Bu Nita, kira-kira ada nggak ide bagaimana Bu Nita mencapai level yang Ibu sebutkan tadi? Hmm, Saya kayaknya harus menyediakan waktu untuk melakukan koreksi nilai deh. Ya kan, Pak? Iya, betul Bu. Lalu Ibu eh, apakah punya ide bagaimana mewujudkan yang tadi Bu? Eh, Mungkin di akhir pembelajaran, saya bisa nih menyediakan waktu 10 menit di akhir untuk bersama-sama dengan siswa mengoreksi tugas hari itu. Agar siswa juga kan tahu jawabannya yang benar itu seperti apa. Dan kami juga bisa berdiskusi ya Pak untuk Iya Bu. menajamkan kompetensi pengetahuan yang mereka miliki kali apa ya. Nah, setelah Ya. itu baru nilainya saya rekap di buku nilai. Oke, bagus juga Bu idenya bersama-sama anak-anak di akhir pembelajaran tadi ya 10 menit untuk mengkoreksi tugas supaya anak-anak itu juga tahu jawabannya nanti baru di rekap nilainya di buku tugas. Nah, terus Bu adakah ide lain dari ide yang tadi Ibu sebutkan?
Ada sih, Pak. Mhm. Saya kan punya laptop nih, dan saya Ya. juga bisa mengaplikasikan Excel ya, Pak. Nah, gimana saya bawa aja tuh laptopnya ke kelas langsung ya, Pak, biar bisa langsung saya input di kelas. Tapi kalau waktunya sempat sih, kalau tidak sempat, saya mungkin lanjutkan di kantor aja ya, Pak, menginput nilainya. Saya juga bisa buat link deh. Mhm. Buat siswa itu kan bisa memantau nilai mereka sendiri. Kebetulan Mhm. siswa saya ini kan umumnya punya HP dan lokasi Oke. tempat tinggal mereka, dan sekolah ini juga memiliki jaringan yang bagus, Pak. Misalkan mereka lihat Mhm. ada tugas yang kosong di link tersebut, maksudnya ada tugas yang nilainya masih kosong, mereka Mhm. bisa konfirmasi untuk tugas tambahan, dan selain itu mereka juga bisa input nilai mereka sendiri kan, Pak. Nah, Iya, namun betul. pada tahap ini kan tentunya diperlukan kejujuran dari siswanya itu, Pak. Betul, betul. Oke, luar biasa sekali Bu ide yang Bu Nita sampaikan tadi. Mengingat kita sebagai guru harus mengikuti kodrat zaman siswa kita ya Bu. Itu bisa diterapkan Bu. Berhubung dengan kejujuran siswa tadi yang seperti Bu Nita sebutkan, Bu Nita mungkin ada ide untuk mengantisipasi barangkali jika ada siswa yang tidak jujur. Hmm, Nah, gini deh, Pak. Secara berkala, mungkin saya Mhm. harus cek kali ya, Pak ya, antara tugas fisik siswanya di buku dengan nilai yang ada di dapil online-nya, Pak. Nah, kalau Mhm. ini kan lebih menyimpan waktu ya, Pak, daripada saya Iya betul. harus jemput sendiri dan koreksi sendiri. Oke, secara berkala tadi Bu, bisa dirincikan Bu, setiap berapa kali seminggu atau kapan begitu Bu? Mungkin 2 minggu sekali ya, Pak. Oke, 2 minggu sekali ya. Eh, nah, kira-kira apa nih yang perlu Bu Nita siapkan untuk melakukannya Bu? Tentunya buku nilai ya, Pak ya, Mhm. laptop juga, dan menyiapkan link Google Dokumennya yang dapat diakses siswa per kelas nantinya, Pak. Oke, baik. Banyak juga yang perlu disiapkan ya Bu. Eh, Kira-kira menurut Ibu, ukuran keberhasilan Bu Nita dalam melakukan ini itu apa? Tentunya nilai saya tersimpan rapi, tidak menumpuk lagi, dan saya tidak kewalahan lagi dalam mengumpulkan nilai di akhir semester, Pak. Oke, nah baik, Ibu kan sudah punya banyak ide nih, bagus-bagus sekali juga idenya dalam menghadapi masalah administrasi nilai Ibu tadi. Kira-kira Bu, kapan Ibu mulai melakukannya? Eh, ya, mulai awal semester depan, Pak. Bismillah. Kayak awal semester genap nanti ya Bu. Baik. Iya. Ada nggak dari pihak lain yang dapat dilibatkan dalam menjalankan ide yang Ibu sampaikan tadi? Tentu ada, Pak. Saya kan minta bantuan siswa nih dalam mengoreksi. Kemudian wali kelas juga saya libatkan untuk selalu mengingatkan siswanya dan memantau juga. Nah, kemudian saya juga bisa melibatkan orang tua dalam memantau perkembangan anaknya dari rumah. Karena kan orang tua juga bisa nih melihat nilai anaknya jika orang tua membuka link Google Dokumen yang saya berikan tadi, Pak. Oke, setuju sekali Bu. Sangat bagus tadi. Dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Nita dapat simpulkan? Dari pembicaraan kita dari awal tadi ya, Pak, saya sudah Ya, betul. menemukan nih, Pak, jalan keluar dari masalah saya sendiri, dari permasalahan Ya. administrasi nilai siswa yang saya hadapi. Saya dapat mengatasinya dengan menyediakan waktu 10 menit terakhir dalam pembelajaran di kelas untuk membahas dan koreksi bersama siswa atas jawaban dari tugas yang saya berikan pada saat itu.
Nah, untuk input nilainya di Dapnil, saya juga bisa melibatkan siswa dengan membagikan link Google Dokumen agar siswa dapat memantau nilainya sendiri dan juga bisa menginput nilainya sendiri dengan jujur. Kemudian untuk meminimalisasi ketidakjujuran siswa secara berkala, 2 minggu sekali, saya melakukan pengecekan antara tugas fisik yang sudah dinilai dengan nilai yang diinput di Google Dokumen tersebut, Pak. Selain itu, saya juga dapat melibatkan wali kelas dan orang tua siswa Baik. dalam memantau perkembangan siswa saya tersebut. Begitu, Pak. Oke. Baik, Bu. Gini, Bu. Kita lihat progresnya. Apakah berjalan lancar atau ada yang masih perlu diperbaiki? Gimana nih, Bu? Iya, nanti kita lihat lagi ya, Pak. Mungkin 2 bulan setelah awal semester berjalan nanti, saya akan hubungi Bapak lagi nih untuk diskusi progresnya. Bisa kan, Pak? Bisa, Bu. Silakan nanti dihubungi saya untuk menentukan waktu pertemuan kita. Oke, Pak Isan. Terima kasih ya, Pak, atas coachingnya hari ini. Saya Baik, sudah Bu. menemukan apa yang harus saya lakukan ke depannya. Sama-sama, Bu. Semoga bermanfaat ya, Bu. Amin. Saya izin pamit ya, Pak. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan Pak Isan sudah melakukan sesi coaching ya. Ya, Bu. Nah, apa yang sudah Pak Isan lakukan saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Menurut saya sudah merasa melaksanakan sesi coaching tadi, Bu, sesuai dengan alur Tirta, seperti menanyakan tujuan dari coach, kemudian melakukan dalam melakukan kegiatan coaching tadi, Bu. Kemudian menangkap kata-kata kunci yang selanjutnya saya buat menjadi pertanyaan terbuka agar dapat mengidentifikasi masalah dari coach. Kemudian menanyakan rencana aksi dari coach serta tanggung jawab coach terhadap apa yang sudah coach rencanakan. Oke, baik Pak Isan. Apa yang sudah Pak Isan sampaikan tadi akan kita cocokkan dengan hasil catatan saya ya ketika melakukan observasi tadi. Ya, Bu, silakan, Bu. Iya. Izin ya Pak Isan ya. Ya, Bu, ya, silakan. Dari apa yang sudah saya amati tadi, kemudian saya mencatat hal-hal yang menjadi fokus dalam pengembangan indikator kompetensi yang Pak Isan inginkan tadi, maka yang saya peroleh itu yang pertama, untuk alur Tirta, memang benar Pak Isan sudah melakukannya secara lengkap. Dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, maupun menanyakan tanggung jawab dari coach terhadap apa yang dia rencanakan. Nah, kemudian yang kedua, untuk kompetensi inti yang seperti kehadiran penuh, Pak Isan juga sudah terpenuhi ya, yang mana Pak Isan tadi sudah memfokuskan perhatian kepada pembicaraan dengan Bu Nita. Nah, Pak Isan tadi juga tidak sambil melakukan kegiatan lainnya, jadi fokus kepada yang dibicarakan dengan Bu Nita. Pak Isan tadi juga terlihat sabar dalam mengikuti percakapan dengan Bu Nita. Kemudian di sini Pak Isan tadi tidak terburu-buru dalam memberikan solusi atas permasalahan Bu Nita. Nah, untuk mendengarkan aktif, Pak Isan tadi sudah melepaskan anggapan pribadi Bapak, jadi Bapak tidak berasumsi terhadap coach, tidak menjudge, jadi tidak ada kata-kata menjudge tadi ya Pak ya, dan tidak mengaitkan dengan pengalaman pribadi Bapak sendiri. Dan terlihat Bapak tetap tenang dalam menanggapi pembicaraan dari Bu Nita. Kemudian, nah untuk mengajukan pertanyaan berbobot ya,
Di bagian ini tadi saya fokus ya Pak Isan, karena Pak Isan tadi meminta untuk di bagian ini tadi yang harus saya observasi secara khusus. Ya, Bu, betul. Untuk penangkapan kata kunci, Pak Isan sudah mampu menangkapnya. Nah, itu terlihat tadi itu dari kata kunci yang Pak Isan tangkap tadi, Pak Isan dapat membuat sebagai pertanyaan agar Poce lebih detail menceritakan yang dialami, sehingga Pak Isan dapat mengidentifikasi masalah yang dialami oleh Poce. Nah, salah satu contohnya tadi ada kata kunci dari Bunita, tugas yang menumpuk ya. Nah, lalu Pak Isan tadi memberi pertanyaan kepada Bunita. Mungkin begini tadi bunyi pertanyaannya. Bunita bisa beri gambaran tidak tugas menumpuknya itu seperti apa sih, Bu? Nah, begitu tadi pertanyaannya ya. Nah, selain itu pertanyaan yang Pak Isan buat itu juga pertanyaan yang bersifat terbuka ya, Pak Isan. Sehingga Koce memberikan jawaban pertanyaan Pak Isan tadi secara terperinci. Nah, dengan begitu pada akhirnya Pak Isan dapat menggiring Koce sehingga Koce berhasil menemukan solusi dari masalah yang sedang dia hadapi. Seperti pada pertanyaan Bunita, kira-kira ada tidak ide bagaimana Bunita mencapai level yang Ibu harapkan tadi? Nah, itu tadi ada pertanyaannya ya. Tadi juga saya menangkap kalau Pak Isan itu mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Koce dengan menanyakan rencana tindak lanjut yang detail dijabarkan oleh Koce. Pak Isan juga menggali secara detail tadi rencana aksi dari Bunita dengan menggali ide-ide dalam mewujudkan rencana aksi oleh Koce. Kemudian tadi saya juga menemukan melihat tadi ya Pak Isan juga memberi apresiasi terhadap Koce sehingga Koce ini tadi lebih bersemangat gitu untuk melaksanakan aksinya. Nah, di akhir pembicaraan tadi Pak Isan juga menanyakan hasil kesimpulan dari pembicaraan coaching hari ini terhadap Koce gitu. Nah, demikian mungkin Pak Isan informasi dari catatan yang sudah saya dapat dari hasil pengamatan tadi. Selamat ya Pak Isan. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Tentunya saya harus lebih baik lagi dalam latihan, lebih banyak lagi latihan agar terbiasa dalam melakukan coaching sehingga hasilnya lebih baik lagi. Oke Pak Isan, tetap semangat ya Pak Isan ya. Nah, baik, Bu. Untuk selanjutnya nih, kompetensi apa lagi nih yang Pak Isan ingin kembangkan pada coaching-coaching berikutnya? Selain kompetensi yang hari ini yang sudah Pak Isan kembangkan dengan baik tentunya, dan selanjutnya kompetensi ini akan tentunya Pak Isan akan lanjutkan terus ya Pak Isan untuk mengembangkan lagi. Iya Bu, sepertinya kompetensi mendengar aktif ya Bu Febri. Karena saya ingin benar-benar menjadi mitra bicara dari coach saya, sehingga coach saya mampu mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikiran saya. Walaupun dari percakapan tadi mungkin tidak tampak, tetapi di dalam hati saya masih ada asumsi, sedikit judgement, dan asosiasi terhadap coach Bu. Nah, saya ingin sekali bisa menghilangkan itu semua, walaupun di dalam hati sekalipun Bu. Begitu Bu Febri. Oke, bagus sekali Pak Isan ya. Keinginan Pak Isan tadi rupanya saat coaching tadi masih ada ya sedikit judges, asumsi ya, gitu dan asosiasi, walaupun cuma di dalam hati gitu ya Pak Isan ya. Iya. Untuk kedepannya Pak Isan pengen semua apa yang Pak Isan rasa itu tidak ada lagi walaupun cuma di hati gitu ya. Ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya. Saya bisa mengobservasi Pak Isan lagi gitu, sehingga saya bisa melihat perkembangan Pak Isan menjadi seorang coach tentunya. Iya, tentu Bu Febri. Nanti saya akan hubungi lagi saat melakukan sesi coaching lagi Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Febri. Sama-sama Pak Isan, sampai jumpa lagi ya.
Ya Bu Febri, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum Bu, permisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.